Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Auliani dari Prodi Akuntansi A dengan NIM 210210049. Di sini saya akan membuat video dengan materi pasar dan perdagangan internasional, juga pasar dan pemerintahan untuk memenuhi mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan, SEMM. Yang pertama ada perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Yang kedua ada pembatasan perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk membatasi perdagangan internasional. Pembatasan ini meliputi A. Kuota, yaitu pembatasan fisik atas impor barang-barang tertentu ke suatu negara, kadang-kadang dengan kesepakatan bersama, misalnya pembatasan ekspor sukarela. B. Tarif, pajak yang dikenakan pada barang impor. Kontrol pertukaran, batas jumlah suatu mata uang yang dapat dibeli yang akan membatasi impor barang. Yang keempat ada subsidi, yaitu pembayaran yang diberikan kepada produsen dalam negeri untuk mengurangi biaya mereka dan karenanya membuat mereka lebih kompetitif di pasar dunia. Yang terakhir ada kontrol kualitatif, yaitu kontrol pada kualitas barang, bukan pada kuantitas atau harga. 3. Pendirian dan pertumbuhan Uni Eropa. Tujuan utama dari Perjanjian Roma adalah untuk menciptakan pasar umum, di mana negara-negara anggota didorong untuk berdagang secara bebas dan mendekatkan ekonomi mereka, yang pada akhirnya berpuncak pada penciptaan pasar tunggal dalam Uni. Langkah-langkah untuk mewujudkan pasar tunggal adalah kesepakatan tentang isu-isu berikut. Yang pertama, penghapusan atau pengurangan hambatan untuk perjalanan dan perdagangan lintas batas, misalnya pemeriksaan pabean. Yang kedua, harmonisasi atau perkiraan standar teknis dan keselamatan pada sejumlah besar produk. Yang ketiga, perkiraan lebih dekat bea cukai dan hambatan fiskal lainnya, misalnya PPN. Keempat, penghapusan hambatan hukum untuk perdagangan, misalnya kebijakan pembelian yang diskriminatif. Yang terakhir adalah saling pengakuan kualifikasi. Keempat ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan perdagangan internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencatat aliran uang daripada barang, sehingga impor akan dicatat sebagai jumlah negatif, karena uang mengalir ke luar negeri untuk membayar barang, dan ekspor dicatat sebagai jumlah positif. Yang kelima, tarif exchange atau nilai tukar. Kurs mata uang adalah harga mata uang itu terhadap mata uang lainnya. Jika setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan perdagangan internasional akan berlangsung, pertukaran mata uang itu perlu dilakukan. Pada dasarnya ada 2 jenis nilai tukar, yaitu kurs mengambang dan nilai tukar tetap. Ada juga sistem nilai tukar hibrida yang menggabungkan karakteristik dari 2 jenis utama. Keenam adalah nilai tukar mengambang. Nilai tukar mengambang adalah salah satu yang ditentukan dalam pasar bebas, di mana tidak ada intervensi pemerintah dan nilai tukar bebas berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Nilai tukar equilibrium ditentukan oleh perpotongan permintaan dan penawaran pada E1 sama dengan $2. Karena ini adalah pasar yang benar-benar bebas. Jika salah satu kondisi pasar berubah, nilai tukar juga akan berubah. Permintaan dan penawaran sterling, dan karenanya nilai tukar dipengaruhi oleh 1. Perubahan neraca pembayaran, 2. Perubahan aliran investasi, dan yang ketiga spekulasi di pasar valuta asing. Ketujuh ada perubahan neraca pembayaran. Pada nilai tukar ini, permintaan pound kembali sama dengan peningkatan penawaran pound dan keseimbangan antara impor dan ekspor dibangun kembali. Ketika nilai pound jatuh, 2 hal terjadi, yaitu harga impor naik dan harga ekspor turun.
8. Ada efek spekulasi. Yang penting tentang spekulasi adalah bahwa hal itu cenderung memuaskan diri sendiri. Jika cukup banyak orang yang percaya bahwa nilai tukar akan naik dan bertindak sesuai dengan itu, nilai tukar akan naik. Jika kurs sterling diharapkan naik, spekulasi akan memberi sterling untuk mendapatkan keuntungan modal dengan menjual mata uang nanti pada kurs yang lebih tinggi. Akan ada peningkatan permintaan pond dan nilai tukar akan naik. Jika kurs diharapkan turun, spekulan akan menjual sterling untuk menghindari kerugian modal. Akan ada peningkatan penawaran sterling dan karenanya penurunan nilai tukar. 9. Ada nilai tukar tetap, yaitu nilai tukar yang ditetapkan dan dipertahankan oleh pemerintah. Nilai tukar dapat ditetapkan dalam mata uang lain, emas, atau sekeranjang mata uang lainnya. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap, pemerintah telah secara aktif melakukan intervensi di pasar, baik membeli atau menjual mata uang. Keuntungan utama dari nilai tukar tetap adalah berkurangnya ketidakpastian di pasar. Namun, salah satu kelemahan serius adalah bahwa tidak ada lagi mekanisme otomatis untuk memperbaiki masalah neraca pembayaran, seperti dalam kasus nilai tukar mengambang. Dan ini berarti intervensi pemerintah diperlukan tidak hanya untuk mendukung nilai tukar, suku bunga, tetapi juga mengatasi masalah neraca pembayaran. 10. Mata uang tunggal Eropa. Pada 1 Januari 1999, mata uang tunggal Eropa yaitu euro diperkenalkan. Agar memenuhi syarat untuk keanggotaan mata uang tunggal, anggota UE harus memenuhi kriteria konvergensi yang ketat sehubungan dengan tingkat inflasi, defisit anggaran, dan tingkat bunga. Pada akhirnya, semua negara memenuhi syarat kecuali Yunani yang memiliki masalah dengan tingkat inflasi yang tinggi. Inggris, Denmark, Swedia memutuskan untuk tidak bergabung dengan mata uang tunggal, sementara Yunani, Slovenia, Malta, Siprus, Slovakia, Estonia, dan Latvia telah bergabung. Masing-masing mata uang dari 18 anggota ditetapkan ke euro pada tingkat yang ditentukan, tetapi masing-masing merupakan subunit euro daripada mata uang yang terpisah. Yang terakhir yaitu exchange tingkat dan bisnis. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara. Ini akan mencakup 1. Membuat lebih mudah atau lebih sulit untuk diekspor karena adanya perubahan harga. 2. Mempermudah atau mempersulit pesaing asing untuk menembus pasar domestik, sekali lagi melalui efek harga. Yang ketiga, menyebabkan ketidakpastian baik dalam perdagangan maupun investasi. Selanjutnya kita akan membahas pasar dan pemerintahan. Paradoksnya, banyak kebijakan intervensionis pemerintah telah dirancang untuk menghilangkan hambatan yang ada terhadap operasional pasar bebas dan untuk mempromosikan persaingan dan pilihan yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, strategi pemerintah adalah melepaskan negara dari sebagian keterlibatannya dalam perekonomian, seperti dalam kasus privatisasi. Dalam kasus lain, perubahan kebijakan dan undang-undang telah dianggap sebagai tindakan yang tepat, seperti dalam pendekatan pemerintah terhadap kebijakan persaingan dan pengoperasian pasar tenaga kerja. Yang pertama, kita akan membahas privatisasi. Yang A. Kebijakan privatisasi di Inggris. Indonesia merupakan negara yang termasuk melakukan privatisasi menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara, dana masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, ada kebijakan persaingan. Privatisasi berfokus pada keseimbangan antara penyediaan publik dan swasta dalam perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Inggris kebijakan persaingan sebagai besar berkaitan dengan mengatur perilaku pasar dan khususnya dengan mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama di pasar tertentu. Ada
pada kerangka kelembagaan. Perumusan dan penerapan kebijakan persaingan Inggris secara tradisional melibatkan berbagai lembaga, termasuk mantan Departemen Perdagangan dan Industri Kantor Perdagangan Adil, Komisi Monopoli dan Merger, MMC, dan Panel Merger. Dan yang terakhir adalah pemerintah dan pasar tenaga kerja. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tenaga kerja telah mengambil berbagai bentuk dan pengaruh terhadap kondisi pasar, dapat langsung atau tidak langsung, dan dapat beroperasi pada tingkat spesialis yang berbeda. Pemerintah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja secara keseluruhan yang diturunkan dari permintaan akan produk dihasilkan oleh tenaga kerja. Sebagian dari tuntutan itu tentu saja akan datang pemerintah sendiri sebagai pusat penyediaan barang dan jasa, dan oleh karena itu merupakan pemberian kerja utama tenaga kerja, dan sikapnya untuk membayar penyelesaian akan mempengaruhi tingkat upah di seluruh sektor publik. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.